saat saya menjadi pejabat wali kota Malang, saya kan membuat satu program ngombe ini ya Mas Tarik kan. Itu saya gali dari mereka. Jadi keinginan masyarakat itu betul-betul saya pahami, karena pada saat ngobrol silakan itu saya kan turun ke masyarakat sampai tingkat kelurahan, saya keliling. Nah, aspirasi masyarakat seperti itu dalam meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat. RT adalah ujung tombak, dan apabila kita berikan satu anggaran, yang anggarannya nanti kita akan tetapkan dan programnya juga akan kita lihatkan. Ini adalah sebagai representasi keinginan masyarakat, ya. Keinginan saya, karena kemarin pada saat saya jabat itu dari wali kota Malang kemarin, banyak hal yang belum terselesaikan dan itu diminati masyarakat. Nah, salah satunya dengan seragam, karena seragam ada sambatannya beberapa ngombe, itu salah satunya seragam, karena mereka anaknya kadang-kadang nggak mau sekolah karena masih menggunakan seragam yang lama, padahal dia pintar, kan kasihan. Termasuk beasiswa itu banyak anak-anak ini pintar tapi tidak mampu. Nah, kita berikan 1.000 itu memberikan semangat kepada pendidikan ini untuk bisa membuat masyarakat ini terkait dengan pendidikan ini bisa lebih baik lagi, jadi bisa naik kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat datang di wabarakatuh. Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Ya. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Pak. Mungkin sudah tahu semua sekarang sekota Malang, Dr. Wahyu Hidayat MT. Beliau calon wali kota, calon wali kota Malang yang berpasangan dengan Mas Ali Muthahirin. Nomor urut? Satu. Oh ya. Satu. Oke Pak, ini Pak Wahyu ini sangat panjang ya perjalanannya ya, dari Sekda di Kabupaten Malang, lalu PJ Wali Kota, dan menyelesaikan banyak hal. Ya. Dan ingin melanjutkan kira-kira gitu. Dan ini kita ingin membahas yang mungkin belum banyak orang ketahui Pak. Pertama soal sejarahnya lah dengan Mas Ali itu gimana Pak? Itu kan didukung 14 partai. Nah, apa ini menjadi primadona sekali dan sejarah pertemuannya itu gimana dengan Mas Ali, Pak? Ya. Terima kasih Mas Tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi dengan situasi yang berbeda ini ya Mas Tarik ya. Berapa kali saya podcast di sini. Tentu menjadi hal yang luar biasa ini saya hadir di sini. Dan terkait dengan perjalanan saya dengan Mas Ali Muthahirin, akhirnya menjadi wali, Wahyu Hidayat dan Ali Muthahirin. Jadi memang awalnya ini Mas Tarik, saya kan belum punya satu keinginan untuk maju. Tetapi berbagai macam partai ini terus saja meminta saya untuk maju. Saya harus pikir panjang, harus istikharah juga, karena kan saya harus melepas ASN saya, jabatan saya, kan begitu saat ini sebagai pejabat wali kota Malang. Dan alhamdulillah dengan istikharah itu juga ada satu solusi, dan memang selain Gerindra, PSI ini Mas saat itu datang kepada saya bukan menawarkan akan menjadi wakil saya PSI. Jadi saat itu saya masih menjabat wali kota Malang, saya masih aktif. Tapi PSI sudah datang ke saya, diperintah oleh ketumnya PSI Mas Kaisang untuk melihat dan meminta untuk maju dicalonkan dari PSI. Belum menyodorkan akan menjadi wakil, termasuk juga siapa nanti jadi wakilnya. Hanya saat itu memang kita diskusi panjang. Jadi memang PSI satu sudah mempunyai data yang dan melihat terkait dengan saya, mulai saya di ASN di Kabupaten Malang, saya menjadi pejabat wali kota Malang, kinerja saya dan lain-lain, itu mendapat
apresiasi positif. Akhirnya saat itu juga saya diminta. Itu belum ada nama Mas Ali ya? Belum ada. Nah, setelah saat itu saya belum memutuskan dan lain-lain, ya karena saat itu juga dari partai si Gerindra itu juga ada meminta awal-awal itu, termasuk juga saat itu juga PKS sudah. Jadi ada beberapa partai lah untuk ada beberapa partai lain juga gitu loh. Nah, kalau ceritanya dengan PSI seperti itu. Oh, siap. Dan dengan Mas Ali kayaknya belum kenal Pak ya sebelumnya. Belum kenal. Datang ke saya itu dengan Mas Ali memang saya. Mas Ali itu sebagai utusan dari DPP PSI datang ke saya dengan diantar beberapa teman untuk meminta, karena dianggap saya ini apabila diusung ke PSI itu sangat cocok dan melihat track record saya. Jadi sebelum saat itu untuk Mas Ali, tapi setelah pertemuan berikutnya baru seperti itu. Ini total 14 partai Pak ya, sangat besar Pak ya. Dan itu berapa persen Pak? 50 kan lebih ya? 50. Partai itu kan 18 ya. 14 itu partai ke saya semua. Oh, iya. Jadi partai yang dari Kota Malang 18, 14 partai ini dukung saya semua. Dan kalau dari partai yang ada dari 18 kita sudah 80-90% kan begitu kan. Kalau dari jumlah partai. Tapi kalau dari anggota DPRD dari 14 partai tersebut ada 24, jadi dari 53%. 3%. Ya, Dan ini bisa jadi representasi Pak Prabowo dan Jokowi ya. Ya. Berkoalisinya Pak Prabowo Jokowi bisa dibilang gitu nggak Pak? Kim Plus. Makanya bajunya ini Pak ya, yang dipilih Pak ya. Baju kampanye memang ini Pak ya. Ya. Dengan Pak Prabowo ya. Betul. Ini penting nggak Pak? Menurut Jomen, kita lihat Mas Ali itu kan aktivis ya. Ya. Dari pusat dan PSI pusat lah. Dan Pak Wahyu linier dengan Pak Prabowo dengan Pak Prabowo lah ya. Pak Jokowi tanggal 20 ini berakhir. Nah ini perlu nggak untuk Kota Malang agar linier dengan dengan pemerintah pusat itu perlu nggak Pak? Ya, itu sangat diperlukan ya untuk menjaga kondusivitas, kemudian bagaimana kita bisa melangsungkan program yang baik adalah yang linier. Jadi kita kebutuhan apapun dari pemerintahan tidak akan lepas juga dengan bagaimana pusat, ya, bantuan, jaringan, kemudian komunikasi, termasuk juga bagaimana kita bisa memberikan CSR. Itu juga akan sangat tergantung sekali bagaimana kita linear dengan pusat. Termasuk juga kenapa saya akhirnya dengan 14 partai ini setuju dengan Mas Ali yang dari PSI, karena saya ini pejabat birokrat murni, pejabat karir murni, ya. Dan Mas Ali ini adalah pengurus DPP pusat jaringan, dan kita tahu sendiri ketuanya juga siapa. Akhirnya antar kementerian dan lain-lain, antar partai politik di pusat, Mas Ali ini sudah punya pengalaman di sana untuk politiknya, termasuk juga organisasi masyarakat, dan dia juga sebagai komisaris BUMN ya, tentu akan lebih punya pengalaman. Jadi kita mengkombinasikan saya dengan Mas Ali, apalagi dia juga dari kalangan milenial ya, saya dengan kolonial ya. Ketemu kan bisa. Skalanya saya mungkin lokal, ini skalanya Mas Ali adalah yang sudah tahu lah jaringan dari tingkat nasional. Ini klop. Jadi ada yang tidak saya punya bisa ditutupi oleh Mas Ali, seperti itu. Dan itu menurut Pak Wahyu baik untuk Kota Malang nantinya Pak ya, nanti sumbangan dan lain-lain itu kemungkinan Kota Malang akan menjadi prioritas kira-kira gitu Pak ya. Betul. Karena akan jadi perhatian Kota Malang ini, karena dengan terutama 14 partai politiknya, kemudian kita yang dari unsur Kim Plusnya itu masuk, dan tentu untuk bisa jalan ke depan kita kan APBD kita ini kan tidak terlepas. Kita kan masih tergantung dari pusat APBD kita. Jadi kemandirian fiskalnya kita ini masih jauh. Nah itulah, maka perlu ada jaringan seperti itu untuk bisa memberikan perhatian dari pusat kepada Kota Malang. Nanti saya juga akan lanjuti, termasuk juga dengan 24 anggota DPRD yang dari Kota Malang
menjadikan saya akan semakin kuat lagi untuk bisa melaksanakan visi misi saya seperti itu. Jadi kalau nggak mungkin ini Pak ya, jadi Pak Wahyu ini karena birokrat itu kan terstruktur ya. Iya. Mas Ali yang aktivis itu mungkin yang lebih kultural, yang nggak terstruktur gitu ya. Jadi saling melengkapi kira-kira. Saling melengkapi. Siap Pak. Ini yang menarik lagi, ini ada 5 program prioritas. Nah ini kan menurut saya menarik Pak, karena nggak terlalu banyak 5. Dan ada beberapa yang konkret Pak ya, salah satunya langsung saya sebut 50 juta per RT. Nah itu kan RT itu kan di Kota Malang ada 4.315 Pak ya. Kalau di total itu setahun itu 215 miliar. Nah, itu ada Pak anggarannya Pak terkait program itu Pak. Gimana Pak? Kalau saya akan menguraikan itu juga banyak. Paling tidak lihatlah saya jadi sekda dengan 4 tahun. Ya. Sekda itu kan ketua tim anggaran pemerintah daerah. Yang ngotak-ngatik terkait dengan kemampuan anggaran harus kita lihatkan dengan kegiatan. Masuk porsi mana dan lain-lain. Kemudian saya di kota, saya pejabat wali kota Malang, hampir 1 tahun, 10 bulan, 17 hari. Dari situ saya melihat satu potensi regulasi yang ada ke depan. Insya Allah dalam meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat, RT adalah ujung tombak, dan apabila kita berikan satu anggaran, yang anggarannya nanti kita akan tetapkan dan programnya juga akan kita lihatkan, ini adalah sebagai representasi keinginan masyarakat. Ya. Karena kemarin saat saya menjadi pejabat wali kota Malang, saya akan membuat satu program ngombe ini ya Mas Torik kan. Itu saya gali dari mereka. Jadi keinginan masyarakat itu betul-betul saya pahami, karena pada saat ngobrol sila itu saya akan turun ke masyarakat sampai tingkat kelurahan, saya keliling. Nah, aspirasi masyarakat seperti itu. Dan saya dengan menganggarkan yang 200 miliar lebih, insya Allah bisa. Bisa Ya, Pak. hanya tinggal kita mengotak-ngatik terkait dengan hal tersebut, kemudian pos-posnya, kemudian nanti kita akan alihkan segala macam. Pak itu nanti programnya di mana itu Pak? Untuk uang 50 juta itu Pak akan berbuat program apa Pak dengan RT Pak? Mereka yang akan buat programnya atau dari Pemkot yang buat? Atau gimana, Pak? Ya, jadi nanti ini anggaran itu masuk kepada RT, dikelola oleh ketua RT, tetapi penggunaannya akan kita atur. Penggunaannya boleh itu apa saja, tidak boleh berapa saja, termasuk besarannya. Model penggunaannya apa itu saja, kita nanti akan mengumpulkan RT, RW, kira-kira apa yang paling dipentingkan. Kita akan buat nanti satu program, yang boleh ini, yang tidak boleh ini. Dan itu kita sampaikan kepada masyarakat juga. Ini loh, tidak menganggap bahwa uang 50 juta ini masuk ke kantongnya Pak RT atau Bu RT, tidak. Tetapi ya, karena ada program yang kita tetapkan. Penggunaannya, pelaporannya, pengawasannya akan kita tetapkan. Jadi tidak asal, mau digunakan untuk anggaran ini, tidak. Tapi selamatan gitu Pak. Kan nanti ada diatur nanti Pak ya. Kan nanti akan banyak, enak kayak ngelencer segala macam, seperti itu. Tidak. Jadi kita tetapkan programnya, yang boleh ini, yang tidak boleh ini. Jadi jelas dan kita sampaikan, dan untuk menetapkan programnya ini, kami akan kumpulkan dulu Pak RT. Ya mau digawe, apa nih kira-kira? Oh siapa untuk ini. Udah kita lihat regulasinya. Kalau misalkan boleh untuk itu, silakan. Kalau tidak, nanti tetap kita akan mempertimbangkan regulasi. Tapi regulasi bisa Pak ya, memungkinkan program ini Pak ya? Memungkinkan. Itu jadi tunjangan Pak RT itu kalau nggak salah sekarang 500 mungkin Pak ya, RT itu Pak itu. Ya. Berarti nanti akan naik ya tunjangan Pak RT, diambilkan dari 50 itu atau yang lain? Tunjangan tetap tunjangan, ya. Jadi kan selama ini keluhannya RT itu kadang-kadang tunjangannya RT itu kan banyak digunakan untuk kepentingan masyarakat. Jadi mereka tunjangan itu rata-rata tidak dibuat untuk istilah tapi digunakan untuk masyarakat. Nah, tunjangan biarlah tunjangannya RT karena saya sudah bekerja. Kegiatan ini beda, tidak seperti tunjangan itu. Oke, yang menarik lagi ini Pak, seragam gratis dan 1.000 beasiswa Pak ya.
Ya. Dan itu tuh jadi pendidikan ya, jadi salah satu konsennya. Iya, betul. Kenapa Pak seragam gratis? Dan itu berdasarkan ngombe tadi Iya. atau itu usulan dari konsultan? Nah, ini nanti bisa dapat banyak suara dari program ini atau gimana Pak? Jadi unggulan itu semua itu adalah program saya ngombe. Ngombe banyak hal yang dirasakan oleh masyarakat dan tentunya ada keinginan-keinginan. Jadi itu betul-betul bottom up. Jadi keinginan masyarakat. Saya masukkan dalam visi misi saya. Jadi memang ini unggulan yang memang akan saya laksanakan. Tetapi ada yang lain sebetulnya Mas Torik. Kita kan punya visi misi, ada beberapa hal yang akan menjadi satu keinginan saya. Karena kemarin pada saat saya jabat itu dari Wali Kota Malang kemarin, banyak hal yang belum diselesaikan dan itu diminati masyarakat. Nah, salah satunya dengan seragam. Karena seragam ada sambatannya beberapa ngombe, itu salah satunya seragam. Karena mereka anaknya kadang-kadang nggak mau sekolah karena masih menggunakan seragam yang lama. Padahal dia pintar, kan kasihan. Termasuk beasiswa. Beasiswa itu banyak anak-anak yang pintar tapi tidak mampu. Nah, kita berikan seribu itu memberikan semangat kepada pendidikan ini untuk bisa membuat masyarakat ini terkait dengan pendidikan ini bisa lebih baik lagi, jadi bisa naik kelas. Siapa? Itu. Nah, jadi dari program ini saya lihat sangat konkret Pak ya. Jadi bukan mensejahterakan rakyat, itu kan lebih ke visi Pak ya. Jadi Ya. ini berpotensi ditagihnya sangat besar loh Pak. Apalagi sudah tersebar di Kota Malang Pak ya. Ya, Jadi ya. sudah siap Pak ya untuk Siap, insya Allah siap. Betul siap. Karena saya yakin didukung dengan 24 anggota DPRD yang di atas 50% kan begitu kan. kalau permasalahan kota ini menurut Pak Wahyu apa Pak yang paling urgent Pak untuk Kota Malang Pak? Nah, permasalahan kota ini kan Mas Torik ini ya alhamdulillah kebetulan kan basic saya ini kan tata kota. Itulah. Jadi untuk terkait dengan permasalahan perkotaan itu saya seperti banjir, macet, kemudian parkir, ada beberapa permasalahan terkait dengan pasar dan lain itu pada saat saya menjabat itu sudah saya mapping, saya sudah membuat satu konsep ya, pondasi untuk penyelesaian itu sudah ada. Cuma kan tidak mungkin penyelesaiannya dalam masa jabatan saya kan hanya 1 tahun maksimal dan kemudian saya mundur hanya 10 bulan, 17 hari karena nggak selesai, saya sudah buat pondasi. Jadi pada saat saya nanti diamanai sebagai Wali Kota Malang, saya tinggal melanjutkan karena pondasi sudah saya selesai. Alhamdulillah sekarang yang paling kelihatan kan banjir. Saya sudah buat master plan. Saya nggak akan mau bahwa terkait dengan penyelesaian banjir maupun macet ini ya, sporadis. Karena kadang-kala kita selesaikan di sini, nanti banjirnya bisa lebih parah lagi. Seperti macet saya juga selesaikan di sini, sana lebih macetnya parah. Nah, kita sudah ada konsep, ada master plan yang akan jadi dasar kita untuk bisa menyelesaikan tersebut. Dan konsep-konsep dan tahapan saya kemarin itu, ngombe, kemudian program saya Boys, kemudian bagaimana tata cara saya menyelesaikan terkait dengan permasalahan perkotaan, akhirnya kan ini berbuah penghargaan, nanti apresiasi Mas Torik. Sampai saya terakhir kemarin sebelum saya mundur, saya kan dapat jadi pejabat penghargaan tertinggi kan, sebagai pejabat kepala daerah berkinerja terbaik ya, dengan 3 kategori, itu terbaik seluruh Kemendagri Pak ya? Iya, dari Pak Mendagri, kemudian juga bekerjasama dengan salah satu media tingkat nasional yang medianya itu yang mungkin sudah mendapatkan satu perhatian dan itu mereka turun ngecek langsung. Jadi tidak hanya di saya presentasi hasil-hasilnya, tapi langsung tercek ke lapangan. Termasuk juga terkait dengan pendapat-pendapat dari masyarakat. Akhirnya saya, dan itu kenapa akhirnya Pak Mendagri itu menjadi bangga dengan hasil saya, karena yang lain tuh pejabat kepala daerah, gubernur atau bupati wali kota hanya dapat 1 atau 2. Saya langsung 3 kategori dan saya satu-satunya dapat 3 kategori. Se-Indonesia. Gitu. Siap. Makanya minta diviralkan, ya udah saya pasang di situ. Ada Pak Mendagri minta diviral. Siap. Jadi modal saya itu untuk mimpin besok. Siap Pak. Semoga itu bisa menjadi pertimbangan masyarakat juga Pak. Iya. Siap. Pak, ini kita kan ada 3 calon Pak ya, dan menurut saya berat-berat semua ini, kelas berat Pak Anton, lalu Pak AC,
Dari dua itu menurut Pak Wahyu berat mana, Pak? Semua berat, semua berat, gak ada yang tidak berat, semua berat. Jadi kita berkompetisi dengan baik dan semua berat-berat. Oh gitu, Pak ya. Kalau yang lebih diwaspadai ya, atau sama aja atau gimana, Pak? Sama, semua harus kita waspadai sama-sama. Pak, saya dengar, nggak tahu survei terbaru ya. Dulu sebelum penetapan calon itu infonya, itu kan Abang Anton sangat kuat surveinya. Nah, kalau sekarang gimana, Pak? Apa sudah ada survei terbaru atau gimana, Pak? Ya, kita dalam masih survei terakhir sedang kita laksanakan dan insya Allah ini sudah semakin baik ya, dan tentunya masyarakat sudah akan bisa melihat ya dan menilai dan tentunya bisa menentukan terkait dengan pasangan calon. Ya, tentu mereka akan, saya yakin orang Malang ini kan masyarakat Malang sudah pintar-pintar, sudah akan bisa menilai dan membedakan kira-kira mana yang paling cocok untuk menjabat sebagai wali kota Malang. Tentu dengan akal sehat, dengan pikiran, logika, dengan hati nurani, tentu juga akan bisa menilai nanti siapa yang paling sesuai keinginan mereka dan paling cocok dan paling tepat. Yang jelas saya sampaikan kepada masyarakat Kota Malang, jangan salah pilih pemimpin. Gitu ya. Nanti yang rugi juga masyarakat. Jadi di survei terbaru itu berarti sudah nomor 1, Pak ya, tidak nomor urut, tapi perolehan elektabilitas sudah nomor 1 atau nomor 2, Pak? Ya ini kita kan masih survei, masih turun. Insya Allah nanti dalam 1 minggu, 2 minggu ke depan kita akan ada hasilnya. Oh, ya itu untuk survei. Siap. Pak, kalau dengan Pak Anton sama Pak Asi itu kenal baik, Pak ya? Atau cuma segitu aja? Kenal baik, kenal semua kita. Siap, Pak. Ini Pak ya, sebenarnya kalau ada semuanya enak, Pak. Tapi kalau dari Anton sama Asi itu mungkin kalau menilai Pak kebaikannya itu bisa nggak sama menilai kebaikan dua calon yang lain, Pak? Semua baik-baik. Baik-baik, Pak ya. Siapa? Nggak ada yang nggak baik lah, Pak. Baik kan jadi tinggal partai dan baik-baik. Siapa? Pak, ini kan salah satu isu yang itu kan Pak Anton itu pernah narapidana. Nah itu menjadi modal Pak Wahyu untuk menyerang beliau atau itu nggak digunakan, Pak? Atau gimana, Pak ya? Sikap Pak Wahyu terkait itu gitu. Tidak sebenarnya. Jadi saya hanya menggunakan apa yang saya punyai yang akan dinilai oleh masyarakat Malang. Saya adalah pejabat karir ya yang saya lakukan, mulai saya pernah jadi camat, saya pernah jadi kepala dinas dan sekda Kabupaten Malang kemarin hampir 4 tahun. Kemudian saya diusulkan oleh DPRD Kota Malang untuk jadi Jabat Kalimantan Mana. Tentu yang memiliki Bapak Presiden untuk bisa menjadi pejabat wali Kota Malang itu tentu Bapak Presiden banyak pertimbangan karena sudah melibatkan KPK, sudah melibatkan BIK, sudah melibatkan jaksa kepolisian dalam menentukan siapa yang nanti akan terpilih. Berarti rekor saya sudah jelas, kinerja saya sudah jelas ya terkait dengan kalau saya punya masalah hukum dan lain-lain, Bapak Presiden tidak akan menuju saya sebagai pejabat wali Kota Malang. Nah, dalam rangka kompetisi itu sulit, saya juga bersaing. Dan akhirnya saya menang, tiba-tiba Presiden, berarti kinerja saya ada Bapak Presiden selama kemarin itu sangat baik sekali. Dan saya buktikan pada saat menjabat sebagai pejabat wali Kota Malang kemarin, sebagai pejabat wali Kota Malang, saya buktikan sahabat pun saya akan berbagai macam masalah yang sudah lama saya selesai, kemudian mendapatkan juga berbagai macam penghargaan. Kemudian yang kedua, itu yang masalah yang saya soal. Saya tidak melihat yang lain, saya ini adalah asli Malang. Ya, asli Baren, istri saya di Baren Bulor, kemudian saya di SMP NAT, kemudian saya SMA di BSB, saya lulus 2 tahun, dan ya ini juga penting juga, saya ini saya tata kota, kemudian saya melalui diploma di Belanda, itu juga tata kota. Ini modal untuk bisa menyelesaikan
permasalahan perkotaan yang ada di Kota Malang. Dan saya juga masih tercatat sampai saat ini saya juga dosen di Jurusan Teknologi Malang. Nah itu saudara, tentu saya untuk bisa bagaimana Malang ini akan menjadi hal yang lebih baik sesuai dengan visi misi saya adalah berkolaborasi. Itu yang saya sampaikan. Jadi tidak harus dengan mencontohkan yang lain, tidak saya juga masyarakat sudah bintang kok. Masyarakat Malang. Jadi pasti akan bisa melihat siapa nanti yang akan dipilih, ya. Apakah nanti ya berpengalaman, atau yang tidak punya masalah yang dulu dan lain-lain, masyarakat akan kita. Saya ya dengan 14 partai politik tersebut itu sudah mempunyai satu keyakinan. Ya 14 partai itu kan tidak sedikit kan gitu. Ya. Mereka sudah mengandung satu keyakinan kepada saya bahwa dengan modal dan itulah jadi pergulatan partai-partai tersebut saya akan bisa melanjutkan kemarin karena sudah terbukti telah menjalankan amanah sebagai Kota Malang ada banyak hal baik permasalahan sudah selesaikan dan termasuk background saya bisa berkarir saya kan pegang jabat politis tentu akan bisa 30 tahun saya jadi Siap. Jadi ada, kalau saya simpulkan ada dua lah yang dijual Pak Wahyu itu orang, personal branding dan juga ini Pak ya program gitu Pak ya. Jadi dua keunggulan itu yang mungkin menjadi tawaran ke masyarakat kira-kira gitu Pak. Dan mungkin lebih mudah Pak ya, misal Pak Wahyu kan berkarir di kabupaten. Jadi kotoran kota ini kan cenderung rasional dan berpendidikan Pak ya. Kayaknya lebih mudah untuk menjual program-program itu Pak ya. ya makanya Anda bertanya dari 50 kok kabupaten nggak yang penting Kota Malang kita lihat NKRI saya walaupun saya bekerja di Kabupaten Malang semua regulasinya kan seluruh Indonesia sama di pemerintah 30 tahun dan lagi saya buktikan kemarin 1 tahun dan sampai 1 tahun ada banyak hal yang sudah saya lakukan. Nah itu dan saya juga kategori agak malas jadi saya mulai itu saya tinggal di Kota Malang Di Bareng Mas. saya bang asli saya lahir di Bareng tapi kan saya kan tinggal di Lowaru di Jalan Bunga-Bunga jadi itu jadi modal yang saya jual dan oleh 14 partai politik tersebut juga mereka sepakat bahwa dengan modal itulah mereka perlu mendukung saya. Pak, ini yang tadi program-program itu kan untuk masyarakat kebanyakan Pak ya. Yang untuk PA perhatian terhadap ASN gimana Pak? Itu menjadi concern juga atau gimana Pak? Ada terkait dengan bagaimana kita ikut government-nya itu ada dalam kan misi saya ini mungkin berbeda Mas Tolit dengan ya visi-misi yang lain karena visi-misi saya ini betul-betul kearifan lokal dan dipahami oleh masyarakat agar masyarakat tahu bahwa visi misi program dan kegiatan ini tidak hanya jalan nama padahal kan kita berbahasa visi misi itu kan berbahasanya terlalu tinggi dipahami. Nah saya enggak, saya bedakan jadi saya visi misi program dan kegiatan itu satu kan jadi satu menjadi 10 dasar keunggulan. Kita menggunakan nama-nama Malang. Ngalam Idris, Ngalam Tahes, Ngalam Pinter, Ngalam Jamak, Ngalam Resi, ya. Kemudian Ngalam Nyamat, Ngalam Ngopeni, dan macam itu. Bahasa Malang semua. Saya berapa kali turun pada titik. Mereka lebih paham. Oh iya, itu jelas. Ada penjabarannya terkait dengan mana itu. Kita menggunakan itu. Bedanya isi misi ada, mereka tahu isi misi itu jelas dan mereka juga akan bisa melihat apa-apa yang saya lakukan termasuk juga ASN ini itu juga masuk dalam 10 dasar keunggulan saya. Apa Pak yang dijanjikan KSN Pak? Tunjangannya naik atau gimana Pak ya? Perhatian kami terkait dengan ASN terkait dengan profesional ya tentu tidak ada aturan terkait dengan ASN tentu terkait dengan ada sektor lain bukan kita terpusat ya terpusat itu maksudnya apabila ada pusat menggunakan ada berbagai kesejahteraan kita pasti akan terbukti tapi yang jelas ASN di Kota Malang selama 10 bulan 17 hari saya memimpin mereka sudah bisa membedakan antara siapa pelayan aja antara pejabat politik dengan pejabat
karir. Tentu mereka akan bisa melihat. Yang jelas, saya itu 30 tahun sebagai tentulah karena saya juga mulai dari bawah, banyak hal yang saya sudah dapatkan dan saya itu saya akan lakukan. Akan ada perbedaan-perbedaan para pejabat presiden dan pejabat kader dari saya. Semuanya saya. Siap, Pak. Pak, terakhir Pak, ini saya kemarin baca berita itu, salah satu calon bilang, pilih yang berkopiah, Pak. Itu lucu juga, Pak. Itu menurut Pak Wahyu gimana, Pak? Itu hanya geruyoran aja atau perlu ditanggapi atau enggak seperti itu, Pak? Agak perlu karena masyarakat lebih pintar. Ya, saya tahu mungkin akan menghuri masyarakat bisa menilai. Dan secara religius Pak Wahyu kan nggak dilakukan lagi, kira-kira gitu ya. Meskipun nggak berkopiah ketika sholat saja mungkin gitu Pak ya. Orang melihat itu kan tidak hanya dari tampilan fisik, tetapi apa yang sudah dilakukan, bagaimana perhatian dan ini yang terkait dengan hal tersebut. Masyarakat bisa. Oke, siap. Udah tinggal. Oke Pak, mungkin terakhir Pak, epilog pesan anggap saja besok itu tanggal 27 November Pak ya, pesan bagi masyarakat Kota Malang agar menyalurkan suaranya itu seperti apa dan bagaimana, silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Rohit. Agenda ke 27 November 2024, saya harapkan kepada masyarakat Kota Malang 3 golput salurkan suaranya di TPS, dan saya berpesan terkait dengan bagaimana Kota Malang yang baik, yaitu jangan salah pilih pemimpin. Apabila salah dialuki masyarakat Kota Malang sendiri, pilih dengan hati nurani, dengan akal sehat, dengan logika, insya Allah Malang akan lebih boys bergelas. Oke, itu saja. Mungkin semoga Kota Malang mendapatkan pemimpin terbaiknya, karena Kota Malang ini salah satu unggulan Indonesia sebagai kota pendidikannya Indonesia yang harus kita jaga bersama-sama. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.